Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Yuhu, Senin pagi, sudah saatnya kita beraktivitas seperti biasa lagi ya setelah kemarin sudah libur. Lumayan lah ya sehari-hari libur gitu. Sekarang sudah mulai harus beraktivitas seperti biasa lagi. Jadi, meskipun kalian sibuk, jangan lupa ya untuk selalu scroll HP-nya, kunjungi channel Cublak Suweng. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik dulu loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik pastinya hanya untuk Anda, spesial dari Cublak Suweng. Nah, di pagi hari Senin ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya dari surveinya SMRC. Wah, sering banget ini SMRC bikin survei ya, dari Bapak Saiful Mujani, di mana SMRC ini kembali melakukan survei terbaru tentang elektabilitas tokoh-tokoh bakal Capres 2024. Nah, di sini hasil surveinya menunjukkan bahwa elektabilitas Gubernur Jawa Tengah atau Ganjar Pranowo ini masih berada di puncak. Jadi Bapak Ganjar ini masih berada di urutan nomor 1 ya. Nah, padahal salah satu pesaingnya Anies Baswedan ini sudah dideklarasikan Partai Nasdem sebagai capres yang diusung pada 2024. Jadi menurut SMRC sepertinya Anies masuk ke dalam Partai Nasdem ini tidak memberikan efek untuk elektabilitasnya naik gitu ya. Direktur Riset SMRC yaitu Denny Irvani mengatakan bahwa Ganjar berada di puncak dengan perolehan 26,7% pada pertanyaan semi terbuka. Kemudian Prabowo jauh di bawahnya dengan angka 18,8% dan Anies Baswedan 17%, serta tokoh-tokoh lainnya di bawah 4%. Jadi kalau dihitung-hitung hampir selisih 9% lebih ya antara Anies Baswedan dengan Ganjar Pranowo. Cukup besar ya nilainya walaupun 9%, akan tetapi kalau dihitung-hitung dari semuanya jauh banget ini ya. Dari 26,7% Anies hanya mendapat 17%. Bila pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan, ada 3 nama yang mendapat dukungan paling signifikan, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Nama-nama lain masih jauh tertinggal di bawah, kata Denny pada Minggu 27 November 2022. Sosok Ganjar juga masih unggul di antara tokoh lain dalam simulasi 4 nama. Ganjar mendapat dukungan 33,5%, kemudian Prabowo 26,9%, lalu Anies Baswedan 24%. Serta Puan di posisi terbawah dengan angka 3,4%. Kembali lagi di simulasi 4 nama selisih Ganjar dengan Anies Baswedan 9% lebih ya. Jadi cukup signifikan juga ya perbedaannya ya. Nah, tadi di urutan beberapa nama selisihnya 9%. Di urutan simulasi 4 nama selisihnya 9% juga. Nah, sekarang kalau 3 nama gimana nih? Untuk simulasi 3 nama Ganjar ini mendapat dukungan 33,5%, Prabowo 30%, dan Anies Baswedan itu sekitar 25,1%. Jadi selisihnya sekitar 8-9% ya. Jadi kalau dihitung-hitung ya masih sama lah untuk simulasi beberapa nama, kemudian 4 nama, kemudian 3 nama. Anies Baswedan tetap di posisi ketiga dengan selisih yang sekitar 8-9% dengan Ganjar Pranowo. Dan Denny juga mengatakan bahwa Ganjar cenderung unggul dari 2 nama tersebut. Ganjar Pranowo paling disukai dibanding tokoh lain ya. Disukai oleh 89% dari yang tahu. Tingkat kesukaan Ganjar lebih positif dari Prabowo Subianto sebanyak 76%. Dan Anies Baswedan 75%, ujar Denny. Denny pun memperkirakan elektabilitas Ganjar akan terus mengalami kemajuan. Pasalnya, Denny menyebut saat ini popularitas Ganjar masih cenderung meningkat dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lain.
Dengan tingkat penerimaan yang positif, elektabilitas Ganjar diperkirakan masih akan terus mengalami kemajuan seiring kenaikan awareness pemilih kepadanya. Adapun survei ini dilakukan secara tatap muka ya pada 5 sampai 13 November 2022 dan populasi itu dipilih secara random atau stratified multistage random sampling sebanyak 1.220 responden. Sementara responden rate survei ini sebesar 1012 atau 83%. Margin of error surveinya dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar kurang lebih ya 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%. Wah, jadi itu adalah hasil survei dari SMRC yang mengatakan bahwa Anies dan Ganjar ini ya selisihnya cukup lumayan ya, di mana Anies tetap selalu di posisi ketiga pada simulasi beberapa nama dan Ganjar selalu nomor 1 pada simulasi beberapa nama juga. Akan tetapi dari semua hasil survei itu tidaklah membuat Anies Baswedan ini menjadi down gitu ya, tetap cuek dan tetap melakukan safari politik yang bahkan dijadwalkan semakin padat ini. Bakal capres Partai Nasdem itu pun akan dijadwalkan safari politik ke Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel selama 2 hari, yaitu tanggal 11 sampai tanggal 12 Desember 2022. Nah, mana ini warga Sulsel? Bapak Anies Baswedan akan berkunjung ke kota kalian tanggal 11 sampai 12 Desember 2022 ya untuk safari politik. Jadi bagi kalian yang mau ketemu sama Bapak Anies Baswedan, siap-siap ditongkrongin jadwalnya ya tanggal 11 sampai 12 Desember nanti. Dan untuk persiapan safari politiknya ini ya, Sekretaris Partai Nasdem Sulawesi Selatan yaitu Syaharudin Alrif mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sejumlah agenda begitu ex-gubernur DKI Jakarta itu tiba di Makassar nanti. Persiapan kunjungan Pak Anies sudah disiapkan beberapa kegiatan, kata Syaharudin Alrif di Makassar pada Minggu 27 November 2022. Namun, konon Anies tidak sendiri datang ke Makassar nanti. Dia bakal didampingi oleh Wakil Ketua Umum Nasdem yaitu Ahmad Ali, hingga Ketua DPW Nasdem Sulsel Rusdi Mase yang juga anggota DPR RI. Anies pun diagendakan akan berkunjung ke Sulsel setelah bersafari politik di Sulawesi Tengah. Jadi agenda ke Sulsel ini adalah setelah mengunjungi Sulawesi Tengah ya. Jadwal Pak Anies padat sekali ini. Di antara agenda untuk Anies di Sulsel antara lain bertemu masyarakat di Kabupaten Maros, Pangkep, dan Baru dalam jalan sehat yang dipusatkan di Pangkep pada 11 Desember nanti. Jadi ada acara jalan sehat ya di Kabupaten Maros, Pangkep, dan juga Baru pada 11 Desember. Ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu juga akan dijadwalkan mengikuti rapat akbar bersama pengurus partai dari 24 kabupaten kota, kader, dan simpatisan pada 12 Desember 2022 nanti di Celebes Convention Center. Setelah itu, kata Syahar, mantan rektor Paramadina itu bakal menyampaikan kuliah umum di Makassar. Dilanjutkan makan malam bersama para tokoh se-Sulsel dan terbuka untuk semua kalangan, kata Wakil Ketua DPRD Sulsel itu. Jadi habis dari jalan sehat gitu ya, akan ada pertemuan rapat akbar bersama, kemudian ada makan malam bersama dan terbuka untuk semua kalangan. Dan di sini Syahar optimis ya akan banyak sukarelawan Anies Baswedan yang hadir dan berbaur dengan kader Partai Nasdem di Sulawesi Selatan. Nah, jadi gimana nih pendapat kalian soal elektabilitas Anies dan safari politiknya? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS like, comment, share, serta support selalu channel Cublak Suweng. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan terima kasih banyak sebanyak-banyaknya ya dari Cublak Suweng untuk kalian yang sudah support dan subscribe channel ini dan juga sudah selalu setia menonton kami di setiap video-video terbarunya. Bagi kalian yang ada komen kritik tentang channel ini, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa, terima kasih.